Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Bu Mili, di pelajaran IPS. Di pertemuan 3 kita, ada beberapa hal yang akan kita pelajari karena materinya banyak, maka saya bagi 2 sesi. Tapi saya jadiin satu video aja. Untuk tugasnya nanti ada 2 ya. Jangan lupa ada 2 sesi. Jadi ada 2 link yang harus kalian kerjakan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan karena kalian sendiri yang rugi nanti. Oke, lanjut. Di tujuan pembelajaran pertemuan ini, saya bagi 2 sesi. Jadi yang pertama nanti saya bahas tentang persebaran sumber daya alam, dan kemudian kita bahas dinamika kependudukannya. Untuk kondisi alamnya nanti include ke sumber daya alam di Indonesianya. Nah, untuk sesi pertama sumber daya alam dulu ya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Jadi pengertiannya sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bentuk sumber daya alam di Indonesia itu berbagai macam, diantaranya ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Nah, sumber daya alam itu, sebelum kita ke next slide-nya, sumber daya alam itu diambil dari perut bumi. Perut bumi itu diambil dari lempengan daratan Indonesia yang diapit oleh lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik yang saling bertuburkan atau bertabrakan ya. Karena bertabrakannya itu, maka lempengannya itu terjadi patahan. Di dalam patahannya itu, maka sumber daya alam ini muncul yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan kehidupan. Makanya sumber daya alam di Indonesia itu banyak, kita harus bersyukur karena itu tadi, dari segi geologisnya Indonesia diapit oleh 3 lempeng benua, ya, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Itulah mengapa keuntungannya adalah sumber daya alam di Indonesia berbagai macam dan jumlahnya banyak. Lanjut, yang pertama adalah sumber daya alam yang kita bahas, yaitu hutan. Hutan itu adalah suatu wilayah yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan segala jenis fauna. Jadi tempat tinggalnya flora dan fauna. Potensi hutan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah beragam jenis buah, tumbuhan obat, dan kayu. Nah, fokus di dalam pembelajaran ini adalah persebarannya. Tumbuhan ini tuh adanya di mana? Tumbuhan itu adanya di mana? Contoh, nih, kayu jati atau pohon jati, atau hutan pohon jati. Ini gambarnya yang ini. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah. Banyaknya di Jawa Tengah. Nah, untuk kayu akasia itu ada di Jawa Barat. Nah, bentuknya yang ini, gambarnya yang ini. Kemudian kayu cendana itu yang tinggi besar terdapat di Nusa Tenggara Timur. Ini gambarnya. Ya, biasanya kayu-kayu ini dipakai untuk membuat perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, meja, dan segala macamnya. Lanjut. Potensi sumber daya tambang. Nah, ini yang tadi saya bilang, sumber daya alam itu bisa dalam bentuk tambang. Nah, tambang ini adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbarui. Artinya, dalam pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Contohnya aja batu bara. Batu bara ini dihasilkan dari sisa-sisa tumbuhan yang terendapkan di tanah, kemudian dia berubah
menjadi batu. Terendapkan itu maksudnya adalah dia tersimpan di dalam tanah itu dan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun sampai dia terbentuk seperti ini, batu bara. Pasti kalian sudah pernah dengar batu bara itu sering digunakan untuk apa aja. Kalian cari tahu sendiri ya. Batu bara itu contohnya dipakai untuk PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap atau bahan bakar dari kereta api. Langsung saja kita ke sebaran sumber daya tambangnya. Sebenarnya bahan tambang di Indonesia itu tidak hanya 3, tapi ini saya tulis dan lain-lain. Kalian cari sendiri di buku paket atau di LKS kalian, atau bisa juga kalian searching di Google. Itu selain bahan tambang yang saya cantumkan di sini itu ada apa aja. Pertama, contoh ya, minyak bumi dan gas bumi itu persebarannya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian batu bara yang tadi sekilas saya jelaskan, itu ada persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Bauksit, kalian tahu bauksit itu adalah biji bahan untuk membuat aluminium. Nah, aluminium itu biasa digunakan untuk badan pesawat. Jadi, kalian ingat-ingat, kalau bauksit itu berkaitan dengan aluminium, aluminium berkaitan dengan badan pesawat. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke potensi kemaritimannya. Potensi kemaritiman Indonesia itu adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Maritim itu laut. Ya, apa aja yang ada di dalam laut itu boleh dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh penduduk Indonesia. Dari mulai yang ada di dalam laut, terumbu karang, perikanan, dan segala macamnya, sampai ke transportasinya. Itulah kenapa transportasi laut di Indonesia itu sangat maju dikarenakan bentuk dari negara Indonesia sendiri itu terdiri dari negara kepulauan, jadi banyak pulau. Kalau terdiri dari banyak pulau yang diselingi oleh laut, itu mempermudah transportasi laut ya, dan mempermudah untuk mengembangkannya, sehingga perekonomian Indonesia bisa meningkat. Kemudian ini, potensi kemaritiman mencakup kehidupan di laut mulai dari perairan sampai daerah pasang surut. Nah, daerah pasang surut ini maksudnya adalah pertemuan antara daratan dengan lautan. Itu biasanya daratan yang terkena ombak. Itu daerah pasang surut. Beberapa potensinya itu terdapat perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, garam, pariwisata, transportasi laut, rumput laut, dan mutiara. Kita masuk ke sesi 2, dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum lebih detail saya menjelaskan, kalian harus tahu dulu pengertian dari penduduk itu apa. Penduduk itu adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka, kalau kita berada di Indonesia, kita bersama orang-orang lain berkumpul di suatu wilayah, nah kita itu disebut dengan penduduk. Kita mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, maka dari itu sebagian dari kewajiban kita sebagai penduduk. Nah, ada beberapa hal yang saya jelaskan di dinamika kependudukan itu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk. Nah, pertama yang mau saya bahas adalah
Kuantitas itu berkaitan dengan angka, yaitu jumlah, pertumbuhan, komposisi, dan persebaran penduduk. Pertama, jumlah penduduk. Sudah pasti Indonesia itu menempati urutan keempat sebagai negara berjumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, pertumbuhan penduduk ini dimaksudkan adalah dia bertambah atau berkurangnya tuh prosesnya dari mana. Nah, prosesnya itu diambil dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu bisa dilihat dari usianya dan bisa dilihat dari usia dan jenis kelamin. Terakhir, persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu berkaitan dengan kepadatan penduduk. Nah, persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Bisa ditunjukkan dari jumlah penduduk terbesar itu berada di Pulau Jawa. Kita masuk ke jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia itu pastinya berdampak negatif dan berdampak positif. Pastinya jumlah penduduk yang tinggi itu lebih banyak dampak negatifnya. Kalian bisa baca sendiri, nanti ini saya share di Google Classroom. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanya saya di Google Classroom ya. Nah, ini gambaran dampak negatifnya. Salah satunya adalah terciptanya permukiman kumuh dan meningkatnya kepadatan penduduk. Bisa kalian rasakan di tempat tinggal kalian mungkin. Tempat tinggalnya tuh terlalu padat, dari antara satu rumah dengan rumah lain itu saling berdekatan. Jadi kalau dilihat dari atas atau dari kejauhan jadinya seperti ini, padat sekali ya. Nah, kemudian kita membahas tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu berkenaan dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Kelahiran. Kelahiran itu peristiwa yang menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Sebaliknya, kematian atau mortalitas itu menyebabkan jumlah penduduk yang berkurang. Jadi kalau kelahiran itu bertambah, kalau kematian itu berkurang. Ingat-ingat ya. Nah, lain lagi dengan migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, migrasi ini bisa bersifat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk dari suatu daerah. Oke, lanjut. Kita masih membahas tentang migrasi. Migrasi itu ada faktor pendorong dan ada faktor penariknya kenapa penduduk itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, perpindahan itu biasanya terjadi antara desa dengan kota. Jadi perpindahan penduduk itu ada yang pindah desa ke kota, ada yang mengalami faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya tuh gimana sih maksudnya? Nah, faktor pendorongnya itu maksudnya adalah masyarakat desa ini yang mendorong dia untuk pindah ke kota tuh apa? Faktor dari desanya. Makanya ini saya tandai kuning seperti ini. Jadi kalau faktor pendorong itu dilihat dari faktor desanya. Kenapa banyak yang berpindah? Karena di desa lapangan pekerjaannya sangat terbatas, rata-rata upahnya rendah. Kemudian di desa itu terjadi bencana alam yang mengharuskan penduduk itu pindah. Biasanya di desa itu kan dekat pegunungan atau dekat gunung api, ya, atau dekat dengan perbukitan yang rawan longsor yang mengharuskan penduduk itu pindah dari desa ke kota. Atau ada lagi alasannya kenapa penduduk desa itu pindah ke kota, karena di desa itu fasilitas umumnya kurang memadai. Misalnya kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan. Rumah sakitnya jarang. Adanya puskesmas, kalau mau ke rumah sakit harus ke kota dulu, ya. Jadi jauh. Kemudian ada
ketidakstabilan keamanan, konflik, atau peperangan. Salah satu contohnya misalnya ya daerah yang sering terjadi perang, misalnya di daerah Bandung misalnya ya, jangan ada yang tersinggung. Misalnya, Bandung sering terjadi perang antar suku nih, makanya demi keamanan terpaksa pindah ke Jakarta, misalnya ya. Oke, lanjut. Kalau tadi faktor pendorongnya, sekarang adalah faktor penariknya. Kalau faktor penariknya itu, kenapa sih masyarakat desa itu tertarik untuk pindah ke kota? Kota tuh punya apa? Makanya di sini yang saya tandai kuning adalah yang kotanya. Kalau faktor pendorong tadi itu berfokus pada desanya, kalau faktor penarik itu berfokus pada kotanya. Nah, kenapa sih di kota itu menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat desa pindah ke kota? Yang pertama adalah di desa itu, di kota itu terdapat jenis pekerjaannya itu yang tersedia tuh beragam. Mau jadi guru ada, mau jadi karyawan ada, mau jadi buruh pabrik ada, berbagai macam pekerjaan ada di kota. Kemudian fasilitas umumnya lebih memadai dan sesuai kebutuhan penduduk. Sekarang misalnya kita di Jakarta, kita mau ke rumah sakit dekat, kita mau mengenyam pendidikan dimanapun ada, mau swasta mau negeri tersedianya banyak. Kemudian ada kesempatan meningkatkan taraf hidup lebih besar. Dari pekerjaan yang banyak ini, kita mempunyai kesempatan untuk mengenyam pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu kita bisa meningkatkan perekonomian kita. Kemudian adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang seperti saya bilang, seperti di Jakarta banyak fasilitas pendidikan atau sekolah-sekolah yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Kemudian kita masuk ke komposisi penduduk. Ini biasanya banyak dibahas di dalam soal-soal ujian ya. Komposisi penduduk yang pertama itu adalah komposisi ekspansif, atau bisa disebut juga piramida penduduk ekspansif. Piramidanya, penduduknya gambarannya seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti kerucut. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Kalian bisa lihat dari umurnya di sini nih. Usia penduduk yang muda dari 0 sampai pertengahan sini ya, itu grafiknya lebih lebar. Jadi semakin ke atas usia lebih tua, dia akan semakin mengecil, mengerucut. Ini jumlah penduduknya yang muda lebih besar. Nah, kalau stasioner, itu jumlah penduduk usia muda dan tua itu relatif seimbang. Balik lagi tadi, kalau di ekspansif ini biasanya komposisi penduduk untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, seperti negara-negara di Asia Tenggara, seperti negara-negara di Asia ya, seperti Cina, itu lebih banyak penduduk usia mudanya. Makanya piramidanya ekspansif. Nah, kalau stasioner itu lebih banyak dianut oleh negara-negara maju yang penduduk usia muda dan tuanya relatif seimbang. Kalau konstruktif, jumlah penduduk usia tuanya lebih besar. Karena gini, kenapa penduduk usia tuanya lebih besar? Karena kebanyakan penduduknya itu sudah berpikirnya maju. Nah, ini dianut oleh negara-negara maju. Kenapa? Karena biasanya penduduk yang berpikirnya udah lebih maju, dia akan berpikir berulang kali untuk menikah. Makanya banyak yang tidak menikah. Maka dari itu, kelahirannya itu rendah, makanya penduduk tuanya akan lebih besar. Begitu ya.
Ini juga dianut oleh negara-negara maju untuk piramida konstruktif. Lanjut, untuk persebaran penduduk. Ini yang terakhir, persebaran penduduk yang tadi saya bilang itu berkaitan dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu apa sih, Bu? Nah, kepadatan penduduk itu adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap kilometer persegi. Kalau dirumuskan, kepadatan penduduk itu seperti ini. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk, itu satuannya jiwa. Misalnya 1 juta jiwa. Indonesia ada 265 juta jiwa. Nah, per luas wilayah. Nah, luas wilayahnya Indonesia misalnya kilometernya ada 100.000 kilometer misalnya. Jadi 265 juta jiwa dibagi 100.000 kilometer persegi. Berapa? Nah, nanti hasilnya jadinya jumlah penduduknya itu ada berapa yang menempati per 1 kilometer perseginya. Ingat-ingat ya. Jadi jumlah penduduknya itu berapa yang menempati per 1 kilometer perseginya. Semakin angkanya tinggi, maka kepadatan penduduknya ya semakin tinggi. Berarti setiap 1 kilometer itu dihuni oleh banyak penduduk. Gitu. Makanya kalau angkanya semakin tinggi, maka jumlah penduduk yang menempati setiap 1 kilometer persegi itu semakin banyak dan semakin padat. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kuantitas, nih kita sekarang belajar tentang kualitas penduduk Indonesia. Indikator kualitas penduduk itu dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonominya. Kalau menurut kalian nih, kalian jabarkan sendiri gimana sih kondisi Indonesia itu sendiri? Pendidikannya apa udah tinggi, apa kesehatannya sudah tinggi, tingkat kelahiran, tingkat kematiannya apa lebih banyak kelahirannya dibandingkan kematiannya, atau lebih banyak ibu melahirkan yang meninggal karena fasilitas kesehatan yang kurang. Kalian coba cari tahu sendiri di berita-berita, menurut kalian Indonesia itu seperti apa. Nah, upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk itu ada beberapa faktor. Ini ada beberapa upaya, yaitu yang pertama meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan terhadap ajaran kehidupan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan, misalnya pemberian beasiswa dan adanya BOS atau bantuan operasional sekolah. Selebihnya kalian bisa baca sendiri, nanti file PowerPoint ini akan saya bagikan di Google Classroom. Kalian bisa download, dan kemudian kalau kalian berkenan untuk menambah nilai kalian, kalian bisa mencatatnya, kemudian kalian bisa kirimkan lewat Google Classroom seperti kemarin, kalian foto, kalian upload. Kemudian jangan lupa tugasnya ada 2, sesi pertama dan sesi kedua, jangan sampai kelewat. Ya, jadi yang wajib itu tugasnya yang di Google Form. Nah, yang mencatat itu tidak wajib, tapi untuk menambah nilai. Oke? Jangan sampai terlambat, karena ada pengurangan nilai untuk yang terlambat mengumpulkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tambahkan komentar di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.